Halo para penonton cadangan, apa kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film karya Steven Spielberg. Seri terakhir dari Indiana Jones yaitu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Film yang mengambil latar tahun 1957 ini bermula saat John bertemu dengan Matt. Dia adalah seorang pemuda yang percaya adanya penemuan arkeologi paling spektakuler dalam sejarah dunia, yaitu tengkorak kristal Akator atau Crystal Skull. Tengkorak kristal Akator tersebut merupakan objek yang memiliki pesona legendaris, lekat dengan tahayul dan citra yang sangat menyeramkan. Setelah sepakat, mereka berdua memulai petualangannya dan berangkat mencari tengkorak kristal itu. Dan pergi ke sudut terpencil di wilayah Peru, tepatnya di area tanah kuburan kuno. Area tersebut terkenal dengan julukan jejak penjelajah yang terlupakan, serta beredar rumor sebagai kota emas. Namun dalam perjalanannya, John dan yang lainnya sadar bahwa mereka tidak sendiri. Mereka harus berhadapan dengan agen Soviet yang sama-sama mencari tengkorak kristal Akator tersebut. Untuk itu, daripada berlama-lama, tonton aja alur filmnya dan selamat menonton. Di scene awal ini, kita akan diperlihatkan pada sekelompok pasukan tentara Rusia yang sedang konvoi menuju sebuah tempat percobaan senjata di Nevada. Namun mereka berpapasan dengan dua pasang muda-mudi yang mengebut dengan mobilnya. Dan mereka sedikit mengganggu konvoi itu dengan memanas-manasi mereka untuk mengajak balapan. Namun bukan itu yang akan saya bahas di awal ini. Sampainya di tujuan, mereka pun terhenti di pos penjagaan. Dan salah satu dari penjaga itu memberitahu jika tempat ini sedang tertutup untuk percobaan senjata apapun di kalangan apapun. Namun tak lama kemudian, pimpinan dari pasukan ini yang bernama Dobsenko datang menemui para penjaga tersebut dan memberikan hormat. Tiba-tiba para penjaga itu langsung ditembaki mereka hingga tak satu pun yang tersisa. Sesampainya di tempat tersebut, mereka mengeluarkan dua orang tawanan yang salah satunya itu adalah Jones. Karena John ini terlihat bersikap seperti acuh pada Dobsenko, dia pun langsung mendapatkan tamparan. Namun saat akan dihajar Dobsenko, di saat yang bersamaan datang seseorang menghentikannya. Dan dia adalah Kolonel Irina Svalko. Dan tujuan mereka ke sini ialah mendapatkan sesuatu yang mereka cari melalui Dr. John sebagai petunjuknya. Setelah masuk gudang ini, Irina mengatakan pada John bahwa 10 tahun yang lalu Dr. John termasuk tim peneliti barang yang ia cari, dan negaranya menyembunyikan barang tersebut di gudang ini. Namun John enggan membantunya dengan alasan ini gudang rahasia negara. Dengan sedikit dipaksa, John akhirnya mengikuti keinginan Irina ini. Sebelum melakukan pekerjaannya, John meminta kompas dan peluru. Namun mereka malah menertawakan John. Lalu John menjelaskan pada Irina jika kotak yang ia cari berdaya magnet tinggi. Dan dia memerlukan mesiu itu untuk menemukan kotak tersebut. Tak lama kemudian, karena mesiu itu langsung ditaburkannya, selain meminta peluru, John pun meminta sebuah tang. Dengan bahasa Rusia yang mereka ucapkan dan saya tidak mengerti karena tidak ada terjemahannya, akhirnya mereka menemukan kotak itu. Di saat mereka semua terkonsentrasi pada kotak itu, John berhasil merampas senjata dari salah satu pasukan itu dan menodongkannya pada Irina. Ketika semua terdiam, Meg ternyata berpihak pada Irina dengan alasan jika dia telah dibayar untuk semua ini dan menodongkan senapannya pada Jones. Dan Dobsenko meminta agar John meletakkan senjatanya. Sambil dilempar, senjata itu otomatis menembak dan tepat mengenai kaki Max. Dalam kesempatannya ini, John langsung kabur. Namun pelariannya John ini terus dikejar oleh Dobsenko, sehingga mereka berdua terlempar ke sebuah ruang kendali dan tanpa disengaja mengaktifkan salah satu mesin dari ruangan tersebut. Dan itu sejenis rudal siap luncur yang kebetulan posisi Dobsenko dan John berada di atas rudal tersebut. Dan mereka pun terbawa rudal itu hingga keluar gedung ini. Di saat Chenko masih pingsan karena kejadian itu, tanpa berlama-lama, John langsung kabur dan bersembunyi di balik tumpukan pasir.
Keesokan paginya, John melihat ada sebuah perkampungan yang jaraknya tak begitu jauh. Mungkin kampung itu bisa menolongnya. Sesampainya di sana, salah satu mobil dari tentara itu hampir menemukan John. Di saat John mencoba masuk ke rumah ini dengan maksud meminta bantuan, John merasa aneh ketika mengetahui jika penghuni rumah ini semuanya terbuat dari manekin. Ketika mencoba keluar untuk melihat keadaan, tak selang beberapa lama, terdengar suara siren head yang mengabarkan jika uji coba nuklir akan diluncurkan dalam waktu 1 menit ke depan. Mengetahui hal itu, John langsung masuk lagi ke rumah. Dengan tujuan mencari tempat aman untuk menyelamatkan dirinya, namun tempat itu tidak ada. Karena terpaksa, akhirnya John memilih untuk masuk ke sebuah lemari es, hingga lemari es itu terlempar sejauh-jauhnya dan berhasil menyelamatkan John dari ledakan itu. Sesampainya di markas FBI, John langsung dimandikan oleh beberapa orang. Lalu, John diinterogasi oleh 2 orang yang belum dikenalnya, yang bekerja untuk FBI. Di tengah obrolannya, John ditanya tentang tujuan dia menerobos masuk ke tempat paling rahasia di Amerika. Namun tak lama kemudian, John kedatangan teman lamanya yang bernama Jenderal Ross. Lalu, John menanyakan tentang kejadian kemarin dan siapa Irina Spalko ini sebenarnya. Setelah dijelaskan ciri-cirinya oleh John, akhirnya mereka mendapatkan data diri dari Irina Spalko ini. Yang dijelaskan di data dirinya jika dia adalah orang kesayangan Stalin. Stalin ini bisa dikatakan sebagai pemimpin tim kolektor artefak di seluruh dunia yang memiliki akses kemiliteran. Singkat cerita, di waktu John sedang mengajar di kampusnya, datang seseorang bernama Charlie. Dia adalah dekan kampus tersebut. Dan dia memberitahu pada John jika dirinya tengah dicari oleh FBI. Hingga mereka mendobrak kantor dan menggeledah semua arsip miliknya. Dan pihak kampus tak menginginkan hal ini terjadi lagi. Mengetahui hal ini, John lebih memilih mengundurkan diri dari kampus tersebut dan berencana akan pergi ke Inggris dengan menggunakan transportasi kereta api ke New York dan akan terbang ke Inggris. Di waktu John menaiki keretanya, sebelum kereta itu berangkat, di sini terlihat 2 orang FBI yang pernah menginterogasi John. Namun tak selang beberapa lama, terlihat seorang anak muda dengan menggunakan motornya. Datang dan mengikuti Dr. John, lalu dia mengatakan jika temannya yang bernama Dr. Oxley, ahli arkeologi, tengah dicari FBI dan akan dibunuh. Mengetahui hal itu, John membatalkan perjalanannya dan memilih untuk menemui Dr. Oxley. Namun di dalam obrolannya, anak muda ini mengenalkan dirinya bernama Matt William. Dia adalah anak dari Mary William, yang sekarang tengah diculik bersama Dr. Oxley di negara Peru. Matt yang mengetahui hanya Dr. John yang bisa menyelamatkan ibunya melalui surat yang ia baca 6 bulan yang lalu, Matt langsung mengajak John untuk menolongnya dengan berbekal peta yang Matt bawa. Namun di tengah obrolannya, John dan Matt ini terus diawasi kedua pria FBI itu. Di saat mereka akan kabur, mereka sudah ditodong oleh FBI itu. Untuk bisa kabur dari ini semua, John menyuruh Matt untuk memukul orang yang ada di depannya, sehingga keributan pun terjadi. Dalam kesempatan ini, John dan Matt berhasil kabur dengan motornya. Namun, FBI itu terus mengejarnya, sehingga aksi saling mengejar pun terjadi di sini. Pengejaran itu terhenti ketika FBI mendengar suara sirine polisi. Lalu John dan Matt masuk ke sebuah perpustakaan dan mereka pun terhenti di sana. Setibanya di rumah, John mencoba mengartikan teka-teki surat yang telah diberikan oleh Dr. Oxley melalui ibunya Matt. Namun semua itu belum terpecahkan. Karena terdapat beberapa bahasa Koihoma, yaitu bahasa Amerika Latin yang sudah punah 3.000 tahun yang lalu. Namun John mencoba mencari tahu dan menyamakan tentang gambar yang ada di dalam surat itu dengan buku yang pernah ia baca tentang negara Peru serta sejarah kunonya. Di dalam surat tersebut, Oxley memberitahu jika tengkorak itu berada di daerah Nazca di Peru. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat yang berada di peta tersebut.
dengan menggunakan pesawat terbang, dan Matt membawa motor kesayangan itu ke sana. Setibanya di tujuan, John langsung bertanya kepada warga setempat tentang Oxley. Dan mereka memberikan info jika 2 bulan yang lalu mereka sering mendapati Dr. Oxley sedang dalam keadaan seperti orang gila. Dan sering berbicara sendiri sehingga dia diamankan di sebuah rumah pemulihan. Dan John langsung mendatangi tempat tersebut untuk menemui suster yang pernah merawatnya. Dan suster itu mengatakan tentang keseharian Dr. Oxley yang selalu mencoret-coret dinding di kamarnya. Selain itu, John menemukan sebuah gambar di lantai yang jika diartikan secara harfiah, gambar itu menunjukkan tempat ke sebuah makam tua yang sudah terbengkalai. Sesampainya di pemakaman, John masih mencari tahu dan masih belum mengerti apa tujuan dari teka-teki yang dibuat oleh Dr. Oxley tersebut. Tiba-tiba di saat Matt terjatuh, mereka langsung diserang oleh seseorang yang berperilaku aneh. Dan dia memiliki gerakan seperti kera yang bisa menghilang secara cepat. Tetapi dengan sejuta pengalamannya, John berhasil membereskan orang itu dengan senjatanya sendiri. Karena mereka belum menemukan apapun dari teka-teki tersebut, mereka terus mencari tahu. Hingga pada akhirnya, John menemukan sebuah kunci yang membuka pintu rahasia menuju sebuah ruangan. Namun ketika pintu itu terbuka, Matt panik karena beberapa kalajengking menyerangnya. Namun, John malah mengabaikannya. Hingga mereka menemukan sebuah jalan mirip lorong yang di dalamnya memiliki ruangan yang terdapat beberapa mumi di ruangan itu. 1, 2, 5, 6. Di saat John membuka salah satu dari mumi itu, jasad yang ada di dalamnya masih terlihat utuh seperti baru saja mati. Namun hanya beberapa detik saja, mayat itu langsung berubah karena udara di sekitarnya. Ketika John membuka mumi yang kedua, bungkusan mumi itu sudah tidak utuh lagi. Dan di situ terdapat topeng dari mumi tersebut yang terbuat dari emas. Dan ini semua seperti telah dibongkar oleh seseorang dan ditinggalkan pergi. Namun di tengah keanehan ini, John tanpa sengaja menjatuhkan koinnya dan tersedot ke sebuah mumi. Dan hal tak terduga pun terjadi di sini. John menemukan sebuah tengkorak kristal yang memiliki medan magnet yang cukup tinggi. Dan barang inilah yang menjadi incaran para kolektor artefak dunia, termasuk yang dicari oleh Irina Svalko. Di saat mereka bermaksud akan pergi, di dekat pintu keluar ini sudah ada Max dan pasukan Irina. Yang akhirnya John dan Matt ditangkap lagi untuk menemui Irina. Di sini ada Mac yang menjelaskan tujuannya berkhianat bukan hanya saja mencari uang, tapi di Akator ada sebuah kota yang terbuat dari emas. Tak lama kemudian Irina mengucapkan terima kasih kepada John dan dia beruntung tak membunuhnya saat itu, sehingga dia masih bisa memperkerjakan John. Dan di sini sudah ada Dr. Oxley yang benar-benar bertingkah seperti orang gila. Dan rencana Irina ini akan mengajak Dr. Oxley ke Akator dan dibantu oleh John sebagai petunjuk untuk menjalankan niatnya. Karena John menolak membantunya, dia dipertemukan dengan Mary. Dan John tak menyadari jika Matt adalah anaknya Mary. Lalu John dipaksa Irina untuk bersedia membantu menemukan Akator atau Mary dibunuhnya. Karena John kebingungan dengan tingkahnya Oxley, dia mencoba membujuknya. Dengan mengingatkan semuanya agar Oxley mau memberitahu sedikit saja petunjuk untuk bisa menuju ke Akator. Dan tanpa disadari, Oxley memberikan sebuah kode dengan tangannya jika dia akan menuliskan sesuatu. Dan hasil dari penulisan kodenya itu menunjukkan pada suatu tempat. Namun ketika semua terkonsentrasi pada permasalahan kode itu, tiba-tiba Matt menghajar dari salah satu tentara itu dan membantingkan mejanya hingga mereka pun kabur. Namun sayangnya, John dan Mary malah masuk perangkap pasir hisap yang membuat mereka berdua terperangkap. Di saat Matt dan Oxley pergi mencari sesuatu untuk menarik mereka dari pasir hisap itu, di tengah obrolannya, Mary menjelaskan jika Matt adalah anaknya. Tak lama kemudian, karena ini di hutan, Matt malah membawa seekor ular yang cukup besar untuk menarik mereka keluar dari pasir tersebut.
Karena John alergi dengan ular, John malah enggan memegang ular itu dan menyuruh Matt untuk mencari alat lain. Namun karena terpaksa, John meminta Matt untuk mengatakan jika ular itu adalah tali. Dan akhirnya, John pun selamat keluar dari pasir hisap itu. Tak lama kemudian datang para pasukan Irina beserta Oxley. Dan Oxley menyatakan jika mereka adalah bantuan. Dan akhirnya mereka pun tertangkap lagi. Di tengah perjalanan, Matt diberi penjelasan jika John adalah ayah kandungnya. Namun Matt menolaknya dengan alasan jika dia tidak mau memiliki ayah yang tak bertanggung jawab. Di saat mereka bertiga cekcok, Dobchenko berusaha menutup mulutnya Mary. Namun tiba-tiba di saat itu pula, tanpa aba-aba, John dan Matt berhasil menghajar Dobchenko hingga pingsan. Setelah semua ikatan talinya terlepas, John berusaha untuk menguasai truk ini dengan menghajar supirnya. Tak menunggu lama, akhirnya truk ini berhasil ia kuasai. Tak menunggu lama, John langsung mengambil rudal dan menembakkannya ke arah konvoi mobil yang di depan. Alhasil perjalanan ini terhenti ketika rudal itu mengenai mobil amfibi tersebut. Sehingga aksi saling mengejar pun terjadi lagi di sini. Di saat aksi ini berlangsung, John mencoba membawa Oxley yang kebetulan terlihat sedang membawa tengkorak kristal itu. Dan kesempatan ini pun tak dibuang sia-sia oleh John untuk menguasai mobilnya. Namun di sana ada Matt yang menyatakan jika dia adalah CIA yang berpihak padanya. Ketika pengejaran ini terhenti karena mereka saling tabrakan, di sana Irina sudah siap dengan posisinya yang akan menembak. Namun mereka di sini terhenti di sarang semut yang mematikan, sehingga mereka semua lebih memilih menyelamatkan diri dari kejaran semut tersebut. Tapi di tengah pelariannya, datang Dobchenko menghentikan John dan Oxley. Lalu semut yang berdatangan mencoba menyerang Oxley, namun semut itu menghindarinya karena efek medan magnet dari tengkorak itu. Dan perkelahian mereka pun tak terhindarkan lagi. Namun semua itu tak berserang lama ketika Dobchenko berhasil dilumpuhkan oleh John yang tepat terjatuh ke kawanan semut itu. Dan membawa tubuhnya ke dalam sarang semut tersebut. Tak lama kemudian mereka pun langsung kabur untuk menghindari serangan semut tersebut. Dengan membawa mobilnya terjun ke jurang dan terjatuh tepat ke pohon yang menghantarkan mobil itu jatuh ke sungai. Dan efek dari pohon yang melampaui itu berhasil menjatuhkan pasukan Irina. Di saat kebahagiaan itu baru tercipta karena berhasil kabur dari pengejaran pasukan Irina, di saat itu pula Oxley menyatakan jika di sini ada 3 air terjun. Dan benar saja, mereka langsung berpetualang lagi dengan 3 kali terjatuh dari air terjun. Singkat cerita, setelah selamat dari air terjun itu, mereka masuk ke sebuah gua yang terdapat di belakang air terjun tersebut, dengan tujuan mengembalikan tengkorak kristal itu. Namun tak lama kemudian mereka dikejar hingga digiring ke sebuah piramida besar oleh penghuni gua tersebut, hingga mereka terpojok. Namun mereka berhenti menyerang ketika mengetahui Oxley memperlihatkan tengkorak tersebut. Di sisi lain, Irina dan pasukan yang selamat berhasil menemukan gua tersebut. Ketika mereka sudah berada di puncak piramida, Meg kecewa karena tidak ada kota emas yang seperti dalam cerita orang-orang. Dan Oxley masih kebingungan dengan teka-teki yang selama ini ia tulis. Karena Oxley sendiri belum sempat ke tempat ini dengan membawa tengkorak kristal secara langsung. Di saat Oxley mencari petunjuk dengan tanpa disengaja, dia memegang salah satu batu yang mengeluarkan pasir. Mengetahui hal itu, John langsung memukul batu tersebut dan meminta yang lainnya untuk ikut membantunya. Dan reaksi dari pekerjaan itu pun membuahkan hasil, yang membawa mereka terperosok masuk ke ruangan puncak piramida itu. Namun ketika mereka berada di dalam, tak lama kemudian lantai yang mereka injak berubah menjadi anak tangga yang bergerak masuk ke dalam dinding.
hingga mereka terjatuh ke bawah dengan ketinggian hanya 1,5 meter saja. Dan mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya, yang akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan artefak dari zaman terdahulu. Namun di sini Oxley hanya terdiam memenangi sebuah pintu gerbang yang belum terpecahkan cara membukanya. Lalu John mencoba menempelkan tengkorak itu tepat di tengah ukiran pintu tersebut. Dan gerbang itu pun terbuka dan mereka langsung memasuki ruangan itu. Dan di sini banyak terdapat tengkorak yang lebih mirip dengan alien. Di saat Oxley akan memasangkan tengkorak itu, tiba-tiba Meg berubah lagi menjadi orang jahat. Yang tentu saja perilaku itu membuat jengkel John. Namun tak lama kemudian datang Irina beserta anak buahnya. Tanpa basa-basi, Irina ini langsung mengambil tengkorak itu dari Oxley. Tetapi di saat akan dipasangkan, tengkorak yang dipegang Irina langsung terhisap dan menghidupkan badan tengkorak itu. Di saat semua kebingungan, di sini Oxley berbicara dengan bahasa Maya. John yang mengerti bahasa itu mengatakan yang artinya dia berterima kasih dan akan memberikan hadiah yang besar. Dengan perkataan itu, John merasakan bakal ada hal buruk terjadi. Dan benar saja, karena perbuatan tadi, portal dimensi lain menjadi terbuka. John yang mengetahui ini berbahaya, langsung mengajak semua untuk meninggalkan tempat ini. Karena Irina sudah termakan ambisinya, dia pun kemasukan roh dari para tengkorak alien itu melalui matanya. Dan tengkorak-tengkorak itu pun bersatu dan berubah menjadi sesosok alien, yang mengakibatkan dirinya lenyap seperti pasir yang tertiup angin. Di sisi lain, Meg yang tamak akan harta, dia pun harus rela mengorbankan dirinya dan terhisap oleh kumparan itu. Di saat John dan yang lainnya berusaha melarikan diri, mereka terjebak di sebuah cerobong, yang tak lama kemudian datang banjir bandang dan menghanyutkan mereka hingga keluar. Dan mereka pun menyaksikan kejadian aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu sebuah kumparan raksasa yang berubah menjadi sebuah kapal UFO, yang meninggalkan semua jejak mereka di bumi. Di akhir film ini, akhirnya John dan Mary pun melangsungkan resepsi pernikahannya. Dan film pun tamat.